Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas soal mengenai suhu dan kalor ya, tepatnya submateri perpindahan kalor, baik secara konduksi, konveksi maupun radiasi. Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah membahas materi mengenai perpindahan kalor. Jadi buat yang belum nonton videonya, silakan nanti ditonton dulu ya, karena supaya lebih paham aja ketika saya menjelaskan contoh soalnya. Nah, jadi materinya itu nanti saya buat deh linknya di kolom deskripsi atau nanti di card yang muncul di atas gitu. Nah, bagi yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian like, share, dan komen. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Luas penampang ujung batang aluminium dengan konduktivitas termal sebesar 50 kalori per meter sekon derajat Celcius adalah 1 cm persegi. Jadi ini adalah nilai Ka-nya dan ini adalah A. Kemudian ujung-ujung batang bertemperatur 0 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius. Berarti T1 dan T2. Panjang batangnya adalah 1 meter, berarti L. Tentukan banyaknya kalor yang merambat setiap sekon. Nah, banyaknya kalor setiap sekon itu adalah laju perpindahan kalor atau H kapital. Nah, di sini karena ada lambang konduktivitas termal, berarti kita menggunakan persamaan yang perpindahan kalor secara konduksi, yaitu H sama dengan Ka delta T per L. Nah, kita tinggal masukkan saja angkanya, nilai K-nya masukin. Kemudian untuk nilai A, tadi kan dia luas penampangnya 1 cm persegi. Nah, ini kita ubah ke meter persegi. Nah, kalau dari cm persegi ke meter persegi itu dikali dengan 10 pangkat minus 4. Nah, sehingga jadinya 10 minus 4 ya, kemudian dikali sama delta T. Nah, delta T itu adalah T2 dikurang T1. Berarti 20 dikurang 0 dapatnya 20 derajat Celcius. Tinggal kita bagi dengan L-nya sehingga diperoleh hasil 0,1 kalori per sekon. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kain dengan luas 4,8 meter persegi dijemur sehingga memiliki suhu 32 Kelvin. Ini adalah A dan ini adalah suhu pada saat dijemur, berarti Tj. Kemudian kain tersebut dimasukkan ke dalam ruangan setelah 5 menit, suhunya menjadi 24 Kelvin. Nah, T ini adalah waktu, lambangnya T kecil. Kemudian kita kalikan dengan 60 sekon, karena dari menit ke sekon itu adalah 60 ya. 1 menit itu adalah 60 sekon. Berarti kita kalikan dengan 60 supaya bisa diubah ke sekon. Kemudian suhunya menjadi 24. Nah, berarti itu adalah T pada saat di ruangan atau TR. Nah, untuk mencari perubahan suhunya adalah TJ dikurang dengan TR. Ya, berarti 32 dikurang 24 dapatlah 8 Kelvin. Tentukan banyaknya kalor yang dipindahkan kain jika H sama dengan 7,1 Joule per sekon meter kuadrat Kelvin. Nah, banyaknya kalor berarti Q untuk yang ditanyakan. Nah, H itu adalah tetapan konveksi, sehingga kita menggunakan rumus yang perpindahan kalor secara konveksi, yaitu ada dua. Yang pertama adalah H sama dengan Q per T, yang kedua adalah H sama dengan HA dikali delta T. Nah, untuk mengetahui berapa nilai Q, kita menggunakan persamaan yang H sama dengan Q per T. Tapi, karena kita nggak tahu berapa nilai H yang kapital ini, ya, kita cari dulu menggunakan persamaan HA dikali delta T. Kita tinggal masukkan angkanya ya, H kecil yang berapa, A-nya dan delta T-nya, sehingga diperolehlah hasilnya 272,64. Selanjutnya, kita menghitung nilai Q, itu dengan menggunakan persamaan Q per T sama dengan H kapital. Nah, Q-nya masukin, T-nya adalah 5 dikali 60 sekon. Kemudian yang ini ya, hanya tinggal ditulis ke bawah aja. Kemudian untuk menghitung nilai Q, kita tinggal kali silang aja
272,64, kita kali silang dengan 5 dikali 60. Dapatlah hasilnya 8,18 dikali 10 pangkat 4 Joule. Logam sepanjang L memiliki perpindahan kalor sebesar H. Jika logam terpotong 2/3 bagiannya, perpindahan kalor yang dimiliki sisa panjang logam adalah. Nah, jadi di soal ini ya mengindikasikan adanya dua buah kondisi atau situasi. Nah, kondisi yang pertama adalah logam dengan panjang L. Kondisi yang kedua adalah logam yang telah dipotong 2/3 bagiannya. Nah, pada saat kondisi awal, logam punya panjang sebesar L. Dan berarti L1-nya adalah L. Ya, jadi kondisi 1 itu dia punya L1. Kondisi 2 nanti punya L2, gitu ya. Nah, laju perpindahan kalor itu adalah H. Berarti H1-nya sama dengan H. Oke, paham ya? L1-nya sama dengan L, gitu. Kemudian, logam ini dipotong 2/3 bagiannya. Nah, berarti kita potong nih di sini. Seret gitu ya. Kira-kira segitulah. Berarti sisanya adalah yang ini kan? Ya enggak? Nah, yang ini yang saya garisin kuning itu adalah L2-nya. Berapa L2-nya? Caranya gini. Dari ujung awal ke ujung akhir, ya, L1-nya adalah L. Kemudian yang ini saya ganti yang hitam aja deh. Yang hitam itu bagian yang dipotong. Nah, itu adalah 2/3 L. Nah, berarti sisa yang setelah dipotong berapa? Tentu saja L dikurang dengan 2/3 L, ya enggak? L itu berarti kan 1 L. Nah, 1 L itu sama dengan 3/3. Kenapa kita pakai penyebutnya per 3? Karena yang ini penyebutnya 3 juga gitu loh. Jadi biar sama. Nah, berarti 3/3 L dikurang 2/3 L itu adalah 1/3 L. Sehingga L2-nya ya atau panjang logam setelah dipotong itu adalah 1/3 L. Oke, semoga paham ya. Ini saya hapus dulu. Oke, kelewat. Sorry, ini kelewatnya terlalu jauh. Mana ya? Nah, nih. Ini adalah data untuk yang diketahuinya. Yang ditanyakan adalah laju perpindahan kalor setelah dia dipotong, berarti H2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan konsep membandingkan antara situasi pertama dengan situasi kedua, atau situasi kedua dengan situasi pertama. Itu sama aja ntar hasilnya, nggak masalah. Nah, di sini kita menggunakan persamaan H sama dengan K A delta T per L. Kemudian kita hanya menggunakan besaran ya, jadi H, K, A, delta T, dan L itu adalah besaran. Nah, jadi kita hanya menggunakan besaran yang berbeda saja. Nah, kalau di soal udah jelas kan, yang berbeda itu cuman H dan L doang, ya enggak? Karena ada H1 dan H2, serta ada L1 dan L2, sehingga kita hanya membandingkan antara H dan L saja, gitu. Nah, di mana H dan L itu dia berbanding terbalik, ya, satunya di atas, satunya di bawah, dan itu dalam beda ruas, gitu. Paham ya? Kemudian kita hapus dulu. Oke. Dia kembali lagi, mana nih? Oke. Nah, kita bandingkan aja ya antara H2 dan H1. Nah, jadinya ini. Ya, H2-nya kan di atas. Karena dia berbanding terbalik ya, berarti L2-nya yang di bawah. Nah, H1-nya di bawah berarti L1-nya yang di atas. Oke, konsepnya gitu aja, simpelnya gitu. Kita tulis H2-nya ya, kemudian H1-nya itu harusnya H tadi. Ini harusnya H saja ya, satunya nggak usah dipakai. L1-nya L, oke, dibagi L2-nya 1/3 L.
Kemudian L sama L kita coret. Kemudian kita kali silang, ya. Itu jadinya kalau kalian bisa langsung dapatnya H2-nya adalah 3H. Cuman kalau mau cara panjangnya gini. H2 kita kali dengan sepertiga, jadinya sepertiga H2 sama dengan, ya ini sama dengan ya. Oke. Tadi kan ini L-nya udah dibagi sama L apa yang di bawah kan, jadinya 1. Nah, 1 kita kali dengan H berarti H. Nah, H2-nya itu berarti 3 yang ini kita kali dengan yang di sini kan, ya enggak? Jadinya H2-nya adalah 3H. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Perhatikan gambar, jika koefisien konduktivitas termal logam B bernilai 3/2 koefisien konduktivitas termal logam A, hitunglah besarnya suhu sambungan kedua logam tersebut. Nah, jadi ceritanya ini ada 2 buah batang logam yang disambungkan, di mana suhu pada ujung logam A atau TA adalah 80, sementara TB-nya adalah 200 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah TS. Nah, perlu diperhatikan ya bahwasanya ini gambarnya salah. Harusnya dia itu memiliki panjang yang sama. Nah, berarti yang B-nya itu kita harusnya separuhnya lagi. Jadi intinya panjang dari logam A dan logam B itu sama. Ini nanti silakan direvisi ya buat gambarnya. Kemudian untuk konduktivitas termal itu lambangnya adalah K. Ya, sehingga KB itu sama dengan 3/2 dari KA. Nah, ini untuk detail data yang diketahuinya. Nah, dalam mengerjakan soal ini kita menggunakan ya asumsi bahwa laju perpindahan kalor pada logam A, atau kita buat H1, atau boleh juga dibuat HA ya, itu sama dengan HB. HA sama dengan HB. Nah, di mana nilai H itu adalah KA delta T per L. Nah, sama seperti di soal yang sebelumnya, kita hanya menggunakan besaran yang berbeda. Nah, yang berbeda di sini itu pastinya ada H ya kan. Kemudian kalau untuk besaran yang di sebelah sini itu ada K ya, kemudian ada delta T atau perubahan suhu. Nah, sementara untuk luas dan panjangnya itu dia punya nilai yang sama. Nah, sehingga ya persamaannya tuh jadi seperti ini. Ya, HA sama dengan HB ya, atau boleh HB sama dengan HA. Itu sama aja, berarti KB dikali dengan delta TB. Nah, kemudian untuk HA-nya berarti KA dikali delta TA. Nah, untuk menghitung nilai delta T, kita boleh dari sini aja deh langsung ya. Berarti untuk delta TB-nya adalah 200 dikurang TS. Ya, sementara delta TA-nya adalah TS dikurang 80. Atau kalau seandainya mau buat garis lurus juga boleh sih. Nah, yang di atas itu suhu paling tinggi ya, berarti 200. Ini punya si TB. Kemudian ini TS dan ini 80 punya TA. Nah, tentunya sama seperti di konsep Azaz-Black ya. Untuk mengurangi delta T berarti atas dikurang tengah gitu, baru tengah dikurang bawah. Nah, kalau delta TB berarti 200 dikurang TS. Nah, kalau delta TA berarti TS dikurang 80 gitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, tinggal masukin ya KB-nya 3/2 KA. Kemudian tadi delta TB-nya adalah 200 dikurang TS. Tulis KA-nya karena dia nggak dikasih tahu berapa nilainya, jadi kita buat aja sebagai KA. Kemudian delta TA-nya adalah TS dikurang 80. Kemudian KA sama KA kita coret atau kita bagi ya. Kemudian 3/2 kita kalikan dengan 200. Nah, berarti 200 dibagi dulu dengan 2, dapatnya 100. 100 dikalikan dengan 3, dapatlah 300.
Kemudian 3/2 juga kita kalikan dengan minus TS, sehingga diperoleh minus 3/2 TS. Nah, sama seperti ruas yang ini ya, karena dia sudah 1, jadi langsung aja kita tulis ke bawah, karena 1 dikali TS TS, 1 dikali minus 80 pun juga minus 80, seperti itu. Kemudian kita kumpulkan yang sesama jenis. Nah, sama TS kita kumpulkan sesama TS. Yang enggak ada TS kita kumpulkan dengan yang enggak ada TS. Kemudian 300 itu kita satukan dengan minus 80. Berarti minus 80-nya kita pindah ruaskan. Gitu ya. Nah, minus pindah ruas jadinya plus. Nah, sehingga 300 ditambah 80 dapatnya 380. Kemudian TS ditambah, ya ini pindah ruas ke kanan ya, jadinya ditambah 3/2 TS, dapatlah 5/2 TS gitu. Kemudian TS nya berarti 2 dikali 380 dibagi 5 ya. Caranya kita kali silang aja sih, 2 nya kita kali dengan 380 kan, dapatnya berarti 760 ya enggak, 760 sama dengan 5 TS. Nah, TS nya berarti 760 dibagi 5, dapatlah 152 derajat Celcius. Ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.